Annyeonghaseyo. Kita lagi di mana nih? Jadi kita sedang berada di PT Nusa Indo Intermedia Purwokerto. Oh, emang kita di sini mau ngapain? Nah, jadi guys, kita akan mengajak kalian semua buat masuk ke dalam. Kita cari tahu apa sih yang ada di PT ini. Yuk, cekidot. Yuk, boleh. Yuk. Yuk. Halo everyone, kita sudah bergabung di salah satu perusahaan di Kabupaten Banyumas yang mana kita bakalan tanya-tanya terkait perusahaan ini dengan hubungan media yang digunakan untuk hubungan kemasyarakatan. Oke, sudah bergabung bersama kami, mungkin bisa perkenalan Kak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arta Nurul Anissa, bisa dipanggil Bella. Agak menyimpang tapi memang itu biasa panggilan saya. Dan ini dari teman-teman UIN ya? UIN Jepang. Oke, Saizu, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke, kita sudah bersama Kak Bella, yang mana kita mau bertanya-tanya nih Kak. Ada beberapa poin yang bakal kita tanyakan karena ini menyangkut sebuah mata kuliah kita di UIN Saizu. Itu ada mata kuliah Public Relation. Jadi kita mau bertanya-tanya tentang perusahaan ini. Oke, boleh. Kalau bisa saya jawab ya. Siap. Jadi kita udah diizinkan nih guys. Jadi untuk pertanyaan pertama ini Kak, kita kan dari public relation ya Kak, yang mana public relation itu berkaitan erat dengan salah satu alat komunikasi yaitu media. Nah pertanyaannya, perusahaan ini itu bergerak di bidang apa sih Kak sebenarnya? Oke, kalau di PT Nusa Indo Intermedia itu adalah perusahaan yang bergerak di digital marketing. Jadi kita punya produk yang memang itu produk sendiri, terus kita pasarkan ke masyarakat menggunakan digital. Sebenarnya kita kayak marketing, tapi bedanya marketingnya kita menggunakan digital. Gitu sih. Jadi digital yang digunakan di sini adalah media itu sendiri. Nah untuk kita kalau boleh tahu media yang digunakan dalam perusahaan ini itu media seperti apa? Oke, kalau kami lebih ke sosial ya, media sosial ya. Jadi kayak misalnya ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada TikTok, YouTube gitu. Jadi kita memang pakai media sedigital itu. Gitu. Berarti dalam media digital itu kan tentunya ada konsumen atau daya tarik dari masyarakat itu sendiri yang menyangkut ke dalam perusahaan ini. Nah, ada nggak sih Kak kayak kelas-kelas atau perusahaan ini itu sebenarnya marketplace-nya itu ditujukan kepada siapa sih Kak? Oke, karena produk kita itu macam-macam ya. Jadi ada produk yang emang fokusnya untuk hair oil, kemudian ada untuk yang teman-teman customer yang sekiranya memiliki gatal di beberapa titik. Jadi pangsa pasar kita tuh macam-macam Kak, tergantung produk yang kita pasarkan kayak gitu. Contoh misalnya kita ada produk kolo ASI, jadi itu fokus untuk ibu-ibu yang menyusui. Terus kalau hair oil atau sampo itu untuk teman-teman customer yang sekiranya itu sudah mengalami kebotakan dini biasanya. Jadi pangsa pasarnya ya beda. Gitu, lebih tergantung produk Kak. Oke, berarti sudah ada kelas masing-masing gitu ya, dengan takaran usia dan mungkin kebutuhan yang digunakan. Betul. Nah terus terkait peranan media untuk perusahaan ini sebenarnya ada nggak sih Kak kayak semisal keterkaitan apa yang sekiranya perusahaan ini menciptakan reputasi yang membuat konsumen itu wah aku harus pakai ini produk ini. Oke. Kalau misalnya terkait itu pastinya mainnya dari cara mengiklan. Bagaimana cara kita mengiklan tanpa harus ketemu customer langsung, itu sudah berat ya, karena kita menggunakan digital yang dimana kita menggunakan visualisasi pakai media. Jadi itu tantangan berat sih untuk kami. Cuman bagaimana kita bisa membuat customer itu tertarik dengan kita, otomatis kita dari SDM-nya harus bisa copywriting. Bagaimana cara kita bisa menghipno mereka customer tapi dengan cara visual kayak gitu. Jadi kita ya mainnya kalau misalnya untuk menarik customer ya dari produk yang kita pasarkan, kemudian bagaimana copywriting dari teman-teman pengiklan untuk mengiklankan produknya kayak gitu sih. Terus ada nggak sih Kak kayak semisal suatu perusahaan itu kan apalagi ini bekerja di
marketplace gitu ya Kak, itu kan tentunya ada rating yang digunakan oleh kita sebagai konsumen. Misalnya Kak, menggunakan produk Kakak, terus kita itu menjatuhkan nih Kak, kayak misal padahal barangnya itu bagus nih Kak, ada kolom bintang, kita wah kayak bintang si Jerunya kenal kayak pegawainya gitu. Itu kan ada reputasi yang diciptakan oleh customer terhadap perusahaan ini untuk menjatuhkan. Nah itu ada nggak sih Kak di perusahaan ini kayak misal sudah ada problem solving yang bisa diatasi atau mungkin sudah punya planning, oh kalau permasalahannya ini kita dari perusahaan sudah punya jalur seperti ini, itu ada nggak? Oke, jadi kalau kasus kayak gitu, alhamdulillah kita dikatakan pernah terjadi itu belum pernah ya. Jadi alhamdulillah customer yang memang membeli ke kita itu customer yang memang membutuhkan produk kita. Sehingga saya sih sampai detik ini belum menemukan ada customer yang seperti itu ya. Jadi alhamdulillahnya karena memang kita memasarkannya itu dengan jalur yang ya dikatakan baik ya, karena memang kita menyampaikan ke customer itu sesuai dengan apa yang kita rasakan di produk itu, sehingga alhamdulillah customer tidak pernah ada yang punya pikiran kayak gitu. Paling kemarin ada kasus itu pemalsuan dari produk kami gitu. Jadi produk kami mungkin sudah booming ya pada saat sekarang ini, udah lama sebenarnya. Terus ada beberapa reseller atau apa ya namanya ya, atau orang jahil lah, itu menduplikasi produk kita. Jadi paling kita bermasalahnya sama produk-produk yang menduplikasi sih. Kalau untuk customer alhamdulillah kita tidak pernah ada hal-hal yang kayak gitu. Gitu sih. Oke, terkait ke public relationan, ada nggak sih Kak hubungan tersendiri antara suatu perusahaan dengan masyarakat yang perlu diciptakan? Oke, kalau di Nusa Indo itu kan visinya memang ingin tidak hanya bermanfaat untuk karyawan saja, tapi juga untuk masyarakat ya. Dan kalau dari kami yang punya hubungan secara kontinu itu tidak ada. Jadi kita itu paling adanya menggunakan program. Jadi programnya itu kalau untuk dengan masyarakat seperti santunan yatim piatu, kemudian ada kegiatan Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat kita memberikan nasi bungkus atau nasi kotak untuk beberapa masjid. Terus juga ada pemberian sembako untuk lingkungan sekitar karyawan. Jadi kalau yang hubungan secara formal, secara kontinu itu kami memang belum ada. Tapi memang kalau programnya itu kita ada. Berarti menurut perusahaan ini hubungan antara perusahaan dan masyarakat itu penting atau tidak? Penting sekali, karena ya memang siapa lagi kalau yang tidak. Jadi gini, kita kan menjual sebuah produk, otomatis kan kita berharap masyarakat membeli produk kita, gitu kan. Jadi ya perlu ada yang namanya interaksi kita dengan masyarakat, bagaimana kita berhubungan secara baik dengan masyarakat, kayak gitu. Jadi memang penting sekali masyarakat bagi kami, gitu. Oke, kita sudah melakukan beberapa wawancara ini dengan Kak Bella. Kita terima kasih banyak Kak dari Sama-sama. tim kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Oke everyone, see you di next video. Dadah.